Detektif Tahu-Tahu seri 1. Kenapa ya tanaman di kelas kita layu? Suatu hari di sekolah. Ibu guru masuk kelas. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, coba terlebih dahulu kalian lihat tanaman yang ada di atas lemari buku itu. Tanaman itu sangat layu, bukan? Mengapa ya tanaman itu menjadi layu? Detektif Tahu-Tahu sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pada tanaman itu sehingga menjadi layu. Bantulah detektif Tahu-Tahu untuk memberikan dugaan awal dengan memikirkan apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Manusia membutuhkan makan untuk dapat bertumbuh, berkembang, dan memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga hewan. Tanpa makanan, hewan tidak akan bisa bertumbuh, berkembang, dan memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah menurut kamu tumbuhan juga memerlukan makanan? Dan pernahkah kamu melihat tumbuhan sedang makan? Sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan, tumbuhan juga memerlukan makanan. Bedanya, manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut heterotrof. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau disebut autotrof. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Berikut ini adalah proses fotosintesis. Simak baik-baik ya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Selanjutnya, air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Selanjutnya, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang diembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas. Proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas.
Selanjutnya, yang paling penting dalam proses ini adalah glukosa atau karbohidrat. Ini adalah makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Itulah tadi proses fotosintesis. Elektra, sekarang kita sudah punya clue, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Betul, Kenneth. Kita harus pelajari lebih dalam lagi agar bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu saja dalam pembuatan makanan terdapat bahan dan hasil. Berikut ini adalah bahan dan hasil dari proses fotosintesis. Bahan fotosintesis antara lain air atau H2O, CO2 atau karbon dioksida, cahaya matahari, kemudian akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan O2 atau oksigen. Sehingga apabila reaksinya ditulis menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita sudah semakin dekat, Elektra. Betul, Kenneth. Tapi kita harus mencari informasi yang lebih mendalam tentang bahan dan hasil fotosintesis tersebut. Kamu benar, Elektra. Aku tahu di mana tempat yang cocok untuk kita. Aha, sepertinya aku tahu apa yang kamu pikirkan, Kenneth. Setibanya mereka di perpustakaan sekolah. Kita sudah sampai, Kenneth. Mari kita cari bukunya. Yuk, Elektra. Kenneth, lihatlah, aku menemukan sesuatu. Ayo, Elektra. Aku tidak sabar ingin segera membacanya. Aku juga, Kenneth. Yuk, segera kita baca. Ini dia yang kita cari-cari, Kenneth. Yuk, Elektra. Kita baca dengan keras. Karbon dioksida bersumber dari gas yang ada di udara, masuk ke daun melalui bagian kecil bernama stomata, yang berfungsi untuk bahan baku membuat glukosa. Mengapa penting? Karbon dari karbon dioksida ini adalah bagian utama pembentuk gula. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan tidak bisa membentuk makanan. Yang kedua, air. Air diserap dari tanah oleh akar tumbuhan. Fungsi air ini adalah digunakan untuk membentuk glukosa atau gula. Selain itu, air juga dipecah menjadi hidrogen dan oksigen dalam proses fotosintesis. Mengapa penting? Tanpa air, tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan dan oksigen. Air adalah bahan dasar utama untuk proses ini. Selanjutnya yaitu cahaya matahari, yang tentunya bersumber dari matahari. Cahaya matahari ini berfungsi untuk memberi energi untuk menjalankan reaksi kimia fotosintesis. Mengapa penting? Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak punya energi untuk memulai fotosintesis. Proses ini tidak akan berjalan dalam gelap. Glukosa. Glukosa adalah
makanan tumbuhan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Glukosa adalah sejenis gula sederhana yang merupakan makanan utama bagi tumbuhan. Glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang. Glukosa disimpan dalam bentuk tepung atau amilum di akar, batang, atau biji sebagai cadangan makanan. Tanpa glukosa, tumbuhan tidak bisa hidup karena tidak punya energi untuk beraktivitas. Glukosa juga jadi sumber makanan bagi hewan dan manusia yang memakan tumbuhan. Oksigen. Oksigen adalah gas yang dilepaskan tumbuhan ke udara saat proses fotosintesis. Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Tanpa oksigen, makhluk hidup tidak bisa bernapas. Jadi, fotosintesis juga membantu menjaga keseimbangan udara di bumi. Oke Elektra, kita sudah mempunyai cukup informasi untuk memecahkan permasalahan ini. Betul, Kenneth. Dari membaca buku, kita jadi paham bahwa makanan dari tumbuhan adalah glukosa. Tepat sekali. Seperti halnya manusia, jika tidak memperoleh makanan dengan cukup, tumbuhan juga akan lemas atau layu. Dan seperti halnya makanan yang dikonsumsi manusia, glukosa atau makanan tumbuhan juga memerlukan bahan untuk membuatnya. Betul sekali, Elektra. Mari siapkan catatan dan melanjutkan penyelidikan ini. Siap, Kenneth. Aku akan mencatat bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan makanan atau fotosintesis pada tumbuhan, di mana tanpa adanya bahan-bahan tersebut yang cukup, tanaman dipastikan akan layu atau mati. Ayo sekarang kita telusuri. Pertama-tama, kita telusuri yang paling mudah dulu, yaitu karbon dioksida yang berbentuk udara di sekitar. Pada bulan-bulan sebelumnya, tanaman masih segar dan tidak layu. Dalam seminggu terakhir ini, aktivitas di kelas dilakukan seperti biasa. Tidak ada aktivitas yang terlalu berat atau ringan yang dilakukan siswa. Hari libur juga hanya di akhir pekan, jadi dipastikan bahwa bukan karbon dioksida yang mempengaruhi. Aku sangat setuju pendapatmu, Kenneth. Sekarang, ayo kita telusuri faktor cahaya matahari. Seminggu terakhir ini, aku memperhatikan pot tanaman yang ada di kelas itu tidak berpindah tempat, dan tempatnya pun cukup mendapat cahaya matahari. Untuk memastikannya, kita cek saja CCTV kelas kita. Setuju! Setelah kita cek, ternyata memang benar bahwa tanaman dalam pot itu tidak pernah dipindah-pindah. Jadi seharusnya ia tetap mendapatkan cukup cahaya matahari. Betul, jadi cahaya matahari bukan penyebab tanaman layu dalam kasus ini. Sekarang, hanya tinggal satu faktor lagi yang harus kita telusuri, yakni air. Aku yakin sekali inilah penyebab tanaman pada kasus ini layu. Tapi, untuk memastikannya, ayo kita menemui Mas Irul yang biasa menyiram seluruh tanaman di dalam ruangan sekolah kita. Ayo! Permisi Mas Irul, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Kenneth dan teman saya Elektra ingin bertanya pada Mas Irul. Boleh. Mau tanya tentang apa ya?
Jadi begini Mas Irul, kami sedang melakukan penyelidikan kenapa tanaman di kelas kita layu. Sedangkan biasanya yang menyirami tanaman dalam kelas ini adalah Mas Irul. Oh, itu. Aduh, maaf ya anak-anak. Biasanya saya rajin nyiram loh. Tapi minggu ini saya sibuk latihan buat lomba catur antar kampung. Jadi pas nyiram, saya ngitung pot sambil mikir langkah kuda. Kelas kalian kelewat satu. Tepat sesuai dugaan. Terima kasih Mas Irul atas konfirmasinya. Lain kali kami sebagai anggota kelas akan lebih rajin dalam merawat tanaman, apalagi yang ada di kelas kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memerlukan makanan. Proses untuk membuat makanan dinamakan fotosintesis. Makanan dari tumbuhan berupa glukosa. Sementara itu, bahan atau faktor untuk membuat makanan tumbuhan adalah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Tanaman di kelas Kenneth dan Elektra dapat layu karena lupa disiram. Hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor tersebut atau air terbukti mempengaruhi tumbuhan atau layu, sehingga membutuhkan kesadaran seluruh warga kelas untuk merawat tumbuhan dengan baik. Sekian investigasi kita pada hari ini. Saya Kenneth dan teman saya Elektra dari Detektif Tahu-Tahu izin pamit ya teman-teman. Ayo terus melakukan penyelidikan bersama kami. Salam Detektif Tahu-Tahu, karena semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu.